jam 7 sampai jam 9 kalau malam, bukan orang muslim yang baik. Orang muslim itu menghindari malam-malam, apalagi memikirkan jamaah dan kosong. Orang Islam asal mikir sholat, ya kan? Yang ikut bantu malam itu senang, ilmu kayak seragam tuh dan meninggalkan sholat. Bu, bahaya itu kalau mantu sampai tidak mensolatkan orang, bahaya sekali dosanya. Rapat panitia 40 orang, bapak dan ibu, mantu jam 7 malam, selesai jam 9. Saya tanya, pasti ibu-ibu, ya kan? Pasti ibu-ibu posisi, ya kan, sebelum mereka pasti sudah berada di tempat sholat barikinan. Kalau mantu jam 11 sampai jam 1 pasti dia akan meninggalkan mulut, ya kan? Jam 1 selesai pasti dia foto-foto, betul? Lalu kemudian panitia makan. Akankah sholat di situ? Oh, tentunya nggak ada musola kan? Pasti pulang, betul? Pulang di rumah jam 4. Jadi mau pakai seragam batik, tidak, ya kan? Seragam hijau, ya kan? Dan meninggalkan sholat. Mantu yang ideal itu jam 10, jam 12 selesai. Masalah dia sholat dan tidak sudah bukan urusan kita. Memanfaatkan adalah sholat. Ya, bahwa selesai mantu jam 11 saja orang-orang sholat menegakkan sholat. Tapi minimal kita sudah berikan waktu. Saya pernah mendapatkan undangan orang itu orang solih mantu, ya, karena dia pejabat. Tapi dia tahu syariat. Mantunya jam 10, jam 12. Jam 1, jam 3. Jadi matanya jangan anggur di tempat kan ada tempat sholat. Jam 12 selesai, ya kan? Sesi pertama selesai kan? Mantunya wudhu, jalan bersama, yang lainnya, ya kan? Kemudian rapat makan-makan. Jam 1 makan lagi teman kantor, ya kan? Ini tetangga-tetangga ini teman kantor, jam 1 sampai jam 3 selesai kan? Pas, kalau tidak rasa masalah nggak sholat tidak urusan, tapi kita sambil sholat. Lalu tarik-tarikan primo sedino itu hidup sekali. Nah gitu. Padahal kan itu kepada anaknya, kepada siapa anak, ya kan, udah, tidak apa-apa, kan kamu menjaga suasana itu. Besok masih bisa sholat. Silakan. Para ulama salaf mengatakan, kalau kalian berani sehari menginap di neraka, ya kan, silakan berbuat maksiat. Kalau mampu menginap di neraka semalam saja, tidak usah sehari, jadi kan tidak sholat sehari, semalam saja berani mampu tahan menginap di neraka, silakan berbuat maksiat semua. Kalau mampu, kalau mampu bertahan bakar api semalam saja. Kalau orang dibakar saya tidak butuh perlu 5 menit mati, ya kan? Orang disiram bensin itu kan set mulai rambut baju tidak butuh 5 menit mati. 1 menit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 menit aja sampai angka 60 itu semprot. Kalau masih hidup bawa ke rumah sakit mati. Bapak, apalagi menginap semalam dan apinya api neraka.
menghasilkan manusia. Karena kamu gak pakai sendal, ini kan kamu jadi pengantin. Sehari saja kamu bersambung, gitu ya? Kan itu orang itu, sehari aja. Kalau berani ya, rambutnya dibakar, jadi mereka semalam silakan. Sambulan tiap hari nggak masalah. Orang itu menyediakan nasihat. Namanya orang awam. Kayak gitu kan ada sengaja bayangin memang saya baru sambulan. Saya tok, silakan. Tidak merasa pikir kalau hari ini dia mati dalam keadaan nasihat kepada orang. Bu, tahan ya. Mati digawi, ya kan? Digawi. Dari kita sendiri bagaimana orang yang sholat. Kalau malam ya gak apa-apa. Malam setengah 8, ya kan? Kalau jam 8, ya kan? Sampai jam 1 gak apa-apa. Ya kan? Silahkan, ya kan? Tapi yang maghrib, ya kan? Mohon belum berfoto visual. Yang paling berdosa besar yang punya hari, karena memberikan celah orang yang tidak sholat. Mohon jika dia agak keras, tapi salam. Kurang keras. Saya ingin disambung suaranya. Terlambat sholat jamaah. Ya, terus terlambat jamaah. Terus apakah masuk? Oh, apakah dia itu wajib? Ya kan? Apakah dia wajib ke masjid apa tidak? Terlambat. Karena ada sesuatu hal mungkin yang kepergian atau bagaimana. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh bagaimana orang terlambat sholat. Ya kan? Bagaimana orang terlambat sholat jamaah di masjid. Terlambat masa sudah selesai kan? Kalau terlambat jamaah kan boleh saja. Sudah 1 rakaat, sudah 3 rakaat, bahkan 4 rakaat tidak sholat. Itu seperti itu. Yang pernah ada itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau suatu kali terlambat sholat. Maka kemudian beliau adalah pulang ke rumah, beliau berjamaah dengan istri-istrinya. Itu sahabat Abdullah. Nah, kemudian ada satu riwayat lagi di antara para sahabat, kalau beliau itu adalah terlambat sholat, ya, maka beliau para sahabat ini adalah sholat sendiri-sendiri di masjid. Jadi kalau dia terlambat tidak ada kewajiban dia datang ke masjid. Kalau dia datang ke masjid, hendaknya dia sholat sendiri-sendiri. Dan dia boleh mendirikan sholat jamaah bersama istrinya di rumah. Jadi orang itu boleh mendirikan jamaah bersama istrinya. Ya kan? Pertama, jika dia kehilangan waktu jamaah di masjid itu satu. Yang kedua, sholat sunnah. Yang ketiga, setelah dia sholat wajib di masjid, ingin mengimami istrinya di rumah. Kadang-kadang ada orang, waktu
masuk jamaah 5 waktu. Aku jamaahnya pasti awal waktu loh. Apa itu? Iya, begitu Anda langsung aku jamaah. Letak, setahu saya masih itu ada 15 menit, 20 menit. Tapi tidak ada sesama jamaah. Gimana Bapak? Ya, jamaah sama anak dan istri. Aduh, ya kan, perlunya ilmu ya. Semangat ibadah itu boleh, tapi harus biasa ilmu. Ini baru ulangi semangat beribadah, semangat berjamaah. Karena dia baca hadis, ya kan, sholat jamaah, ya kan, itu pahalanya 20 derajat dibanding dengan lebih afdal, ya kan, daripada sholat sendirian dengan terpaut 20 derajat 25 derajatnya. Lalu pahalnya jamaah, padilannya begini. Belum paham kata-kata. Sudah jelas ya. Itu yang saya dapatkan dari keterangan-keterangan, ya kan, dalam kitab-kitab hadis seperti itu. Ya kan. Jadi sahabat Abdul Mas'ud, beliau, ya kan, ketika terlambat maka pulang kembali, kemudian beliau kumpulkan istrinya dan anak-anak kecilnya diajak jamaah di rumah. Satu. Yang kedua, beberapa sahabat ketika terlambat maka beliau adalah sholat sendiri-sendiri di masjid. Yang ketiga, ya kan, adalah para sahabat sebagian mereka sepulang dari masjid kemudian beliau mengimami istrinya di rumah dengan jamaah. Ya, jelas? Masih ada waktu. Ya, gimana Pak? Agak keras lagi. Ya. Ya, sholat jamaah. Kemudian di sebelah saya menunjukkan untuk bagaimana menegakkan balik. Ini yang balik yang belakang, apa saya yang geser bang satu. Yang kedua fakta saya mengatakan kepada gerakan darimu apabila anda tanya untuk menggerakkan jari ini dimulai dari bacaan at-tahiyat apa Allah ya. Kemudian gerakannya kan ada apa turun naik apa kiri kanan apa muter adanya ini Jadi kalau orang itu berjamaah kemudian sebelahnya itu batal, siapa yang berhak mengisi? Yang berhak mengisi adalah belakangnya. Makanya ini perlunya orang itu ngaji. Memang kalau nggak ngaji tidak nyambung, ya kan? Jamaah imamnya ngaji, makmumnya nggak ngaji, tidak nyambung, ya kan? Jamaah imamnya ngaji, makmumnya sebagian kecil ngaji, ya kan? Tapi yang lain nggak ngaji, nggak nyambung lagi, ya kan? Nggak nyambung lagi, ya kan? Maka Rasulullah Allah, memang karena kita perlu membentuk lingkungan itu, membentuk lingkungan. Kalau kita hidup dalam sebuah sistem lingkungan yang bagus, itu enak jamaah.